Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran antropologi kesehatan, di mana Bapak akan menjelaskan secara singkat mengenai silabus antropologi kesehatan. Yang pertama, deskripsi mata kuliah dulu. Mata kuliah ini membahas tentang teori dan konsep manusia dan sosial, tentang budaya masyarakat, manusia, dan keluarga sebagai subsistem dalam sosial, serta aturan-aturan atau norma-norma atau kepercayaan yang digunakan sebagai kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, serta penerapannya di masyarakat, di mana SKS yang dibebankan adalah 2 SKS teori, dan CPL Prodi yang dibebankan ke mata kuliah menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, hukum, moral, dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien, mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip sesuai dengan etika profesi keperawatan. Capaian pembelajaran mata kuliah hari ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep antropologi sosial dan kesehatan, dan sub CPMK pertemuan pertama ini adalah mahasiswa mampu mengetahui tentang antropologi sosial dan antropologi kesehatan, dengan metodenya pembelajaran lecture based learning atau LBL, di mana di akhir nanti evaluasinya adalah bobot nilai 10% yang akan dikumpulkan melalui e-learning. Bahan kajian kita tentang antropologi sosial dan kesehatan terdiri beberapa subbab kajian. Yang pertama adalah sejarah perkembangan ilmu antropologi, yang kedua adalah definisi antropologi kesehatan, ketiga adalah sejarah perkembangan antropologi kesehatan, kuis, dan tugas. Kawan-kawan, tolong perhatikan beberapa gambar ini dulu. Perhatikan beberapa gambar ini yang kemungkinan akan kawan-kawan temukan nanti ketika menjadi perawat. Ya, kita coba putarkan satu video di samping. Oke, sekarang saya minta tanggapan kawan-kawan mengenai video dan gambar tersebut. Ada yang mau merespon saya? Silakan angkat tangan. Dengan cara ini, apakah cocok Pak buat penyakit modern, contohnya seperti kanker dan diabetes? Oke, apakah cara ini cocok atau tidak? Saya sebagai dosen belum bisa menjawabnya. Kenapa belum bisa? Karena ini adalah tugas dari seorang antropologi kesehatan untuk menerjemahkan masalah ini. Kenapa masih terjadi seperti ini? Kenapa masyarakat masih percaya? Apakah ini bisa digunakan untuk berbagai jenis pengobatan? Nanti kita akan bicara banyak dalam pelajaran ini. Selanjutnya kita bicara tentang sejarah perkembangan ilmu antropologi. Antropologi secara bahasa atau kata dibagi menjadi 2 subkata. Yang pertama antropolos yang berarti manusia, dan yang kedua adalah logos yang berarti ilmu.
Dari dua suku kata tersebut, maka lahirlah ilmu antropologi, di mana antropologi didefinisikan atau diartikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari tentang manusia secara utuh, manusia yang unik dengan berbagai macam perbedaan atau ciri-ciri. Misalnya dari warna kulit, ciri fisik, identitas kelompok sosial, dan budayanya. Itu ilmu antropologi secara umum. Seiring berkembangnya waktu, antropologi pecah lagi dari berbagai sub bidang ilmu. Dimulai dengan antropologi sosial, beda dengan antropologi umumnya adalah antropologi sosial lebih banyak menekankan hubungan antara individu, kelompok, serta nilai norma dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi antropologi itu bicara secara umum tentang manusia yang unik dengan ciri-ciri yang beda. Kalau antropologi sosial lebih menekankan adalah hubungan antara manusia, nilai norma, dan kebiasaan sehari-harinya. Oke. Setelah itu lahirlah antropologi kesehatan. Selanjutnya kita akan bicara tentang sejarah ilmu antropologi, di mana ilmu antropologi itu dimulai oleh Franz Boas tahun 1858 sampai 1942. Beliau sering disebut the founder of anthropology, ya. Beliau melakukan pengkajian komprehensif mengenai pengalaman manusia, menggabungkan antropologi, kebudayaan, arkeologi, linguistik, dan antropologi fisik. Jadi asal mula antropologi dimulai dari Franz Boas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bronisław Malinowski. Di tahun 1984 sampai 1942. Di mana disiplin ilmu antropologi dibawa untuk mempelajari kontribusi pada kehidupan sosial sehari-hari, kultur manusia atau kebudayaannya, menelaah fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat. Bronisław Malinowski terkenal dengan risetnya A Restriction of the Term, atau bagaimana pandangan suku aborigin oleh masyarakat Amerika. Dia ingin menerjemahkan pandangan tersebut dalam konsep hubungan antara fenomena sosial yang terjadi. Selanjutnya, ilmu antropologi juga berkembang oleh Ruth Benedict, di mana Ruth Benedict menggunakan metode untuk menggambarkan nilai-nilai dalam kebudayaan, mengkaji karakteristik budayanya, elemen-elemen penting, cerita-cerita rakyat, sastra, bahkan upacara yang dihormati oleh komunitas aspek tersebut. Jadi sangat berkembang dari yang sangat tradisional sampai mempelajari tentang aspek-aspek budaya yang dimiliki. Di Indonesia sendiri, Bapak antropologi biasanya disebut Bapak Koco Diningrat. Beliau risetnya di tahun 2005 untuk mempelajari antropologi. Kata beliau ada 5 konsep pendekatan yang harus dipelajari. Yang pertama secara sejarahnya, yang kedua adalah masalah persebarannya, yang ketiga aneka warna fisik manusianya, yang keempat adalah aneka ragam kebudayaannya, dan yang terakhir adalah masalah-masalah serta kebudayaan dalam kehidupan masyarakat atau suku-suku bangsa. Jadi sebenarnya antropologi itu berkembang dengan ritme-ritme atau jalan sesuai dengan kebudayaan yang terjadi di suatu negara, gitu ya.
negara satu tentu saja akan memiliki budaya yang berbeda. Kenapa budaya penting? Karena manusia yang ada sekarang memiliki berbagai macam kebudayaan yang mereka percaya. Atau bahasa mudahnya adalah local wisdom. Ya, pengetahuan yang dimiliki berdasarkan budaya yang masyarakat anut. Ada beberapa alasan kenapa ilmu antropologi itu sangat penting untuk dipelajari. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan komunikasi. Dengan belajar antropologi, kita bisa meningkatkan komunikasi. Kita bisa mempelajari bahasa orang lain secara sederhana atau lebih mudah dipahami. Yang kedua, dengan mempelajari antropologi, kita menemukan wawasan yang menarik tentang manusia. Ingat, manusia itu tidak akan pernah sama. Manusia itu beda satu orang dengan orang lainnya. Orang kembar pun memiliki perbedaan yang akan sangat khas. Oleh sebab itu, makanya setiap manusia itu punya sesuatu hal keunikan masing-masing. Yang ketiga yaitu mempelajari bagaimana cara hidup masyarakat dibentuk. Masyarakat dibentuk dan dibangun dari budaya yang mereka percayai. Sebagai contoh, kawan-kawan, kita berada di kota mungkin berpakaian seperti ini biasa saja. Tapi ketika kita ke desa, misalnya salah satu adalah desa di tepi Sungai Barito, kalau kawan-kawan temukan sore hari ada laki-laki, perempuan mohon maaf hanya menggunakan handuk, sarung, dan topi, itu hal biasa. Karena menurut budaya mereka, kebiasaan mandi tersebut dilakukan seperti itu. Beda dengan kita yang di kota ya, masih baju lengkap, masuk kamar mandi, keluar handukan baju dan lain sebagainya. Tapi kalau masyarakat desa akan memiliki wawasan-wawasan yang berbeda. Dan pola hidup inilah yang mereka lakukan secara sehari-hari. Yang keempat, tentu saja kita akan menemukan keunikan masing-masing. Satu budaya dengan budaya lainnya memiliki keunikan masing-masing. Kalau kita tarik ke antropologi kesehatan, ada berbagai macam metode pengobatan tradisional yang dimiliki oleh berbagai suku atau kebudayaan. Ya, kalau di Banjarmasin mungkin seperti gambar atau video sebelumnya, kawan-kawan ada ketemu yang tanda silang atau cacak ayam. Good, kapidaraan ujar orang Banjar. Atau misalnya batimung. Atau bahasa lebih modernnya adalah sepa gitu ya. Itu kan merupakan kebudayaan unik di dalam satu tradisi. Sepanya mungkin nanti ada di setiap daerah, tapi yang beda nanti adalah bahan bakunya gitu ya. Ada bahan baku khas di daerah tertentu, ada bahan baku khas sesuai dengan karakteristik budaya tertentu. Oke, yang kelima yaitu mengungkap misteri masa lalu. Gunanya antropologi adalah mencari masa lalu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana hal ini berproses? Nah, dengan mempelajari antropologi, kita bisa memahaminya secara utuh. Oke. Selama sesi perkuliahan ini, kawan-kawan kalau misalnya ada pertanyaan, monggo angkat tangan saja. Nanti akan saya langsung jawab atau kita diskusikan bersama. Apa antropologi penting untuk dipelajari? Selanjutnya, kita akan bicara tentang definisi antropologi kesehatan. Ya, kalau antropologi secara umum kan banyak yang dipelajari.
Antropologi sosial mempelajari hubungan manusia satu dengan lainnya, kebiasaan sehari-hari, adat dan istiadat. Terus apa sih beda dengan antropologi kesehatan? Tentu saja yang dipelajari adalah perilaku sehatnya, gitu ya. Ada berbagai pengertian antropologi kesehatan dari beberapa tokoh, misalnya dari Gertrude M. Foster dan Barbara, atau biasanya terkenal dengan Foster dan Anderson. Dia menyebutkan bahwa antropologi kesehatan adalah cabang antropologi yang mempelajari bagaimana faktor biologis dan budaya berinteraksi dalam menentukan penyakit serta sistem pengobatannya. Yang kedua, menurut Cecil G. Herman, dia juga menekankan bahwa antropologi kesehatan itu dapat menjelaskan penyebab penyakit dan kepada siapa mereka akan mencari pertolongan. Yang ketiga, dari Cohen dia menyebutkan bahwa antropologi kesehatan mengkaji hubungan masyarakat, budaya, manusia, serta kondisi kesehatan yang akan mempengaruhi berbagai penyakit yang dialami oleh individu atau kelompok. Yang kelima, menurut Benjamin De Paul, antropologi itu mempelajari tentang penyakit, pemilihan pengobatan, atau mengorganisasi sistem pelayanan kesehatan. Dan menurut Robert A. Hallman tahun 2009, antropologi adalah disiplin yang mempelajari faktor sosial, budaya, biologis yang mempengaruhi manusia serta respon manusia terhadap penyakitnya. So, jadi secara dapat ditarik kesimpulan bahwa dari berbagai pengertian tersebut, antropologi kesehatan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara budaya, masyarakat, kesehatan yang akan mempengaruhi perilaku sehat, sakit, dan pengobatannya. Ya, jadi hal inilah yang akan berbeda antara antropologi umum, antropologi sosial, antropologi kesehatan. Pak, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Menurut Bapak, mengapa seorang perawat perlu mempelajari antropologi kesehatan? Oke, pertanyaan menarik kawan-kawan, kenapa seorang perawat harus mempelajari antropologi kesehatan? Kawan-kawan perlu sebagai informasikan di awal, ketika kawan-kawan lulus kuliah nanti, kawan-kawan bekerjanya kalau tidak di rumah sakit, di puskesmas. Ya. Apakah setiap pasien yang kawan-kawan temui sama? Tidak gitu ya. Apakah mereka memiliki budaya yang sama? Tidak ya, karena hal itulah antropologi ini sangat penting untuk dipelajari. Karena kita ingin mempelajari budaya yang pasien kita atau klien kita anut gitu ya. Kalau kita memaksakan suatu intervensi kesehatan atau intervensi keperawatan yang bertentangan dengan kebudayaan yang mereka percayai, tentu saja mereka akan menolak secara langsung. Makanya dengan mempelajari antropologi kita bisa memahami bagaimana kebudayaan mereka, pengobatan mereka, konsep sehat sakitnya. Nah, hal itulah yang kita gunakan untuk membangun hubungan dengan baik kepada klien atau pasien kita. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita bicara tentang sejarah perkembangan antropologi kesehatan. Untuk antropologi kesehatan ada banyak sejarah yang terjadi dimulai dari perkembangan awal, di mana di perkembangan awal itu Matt and Benedict menentukan perilaku kesehatan manusia. Mereka mempelajari pengaruh budaya, pola makan, perawatan, serta pengobatan tradisional yang ada di masyarakat. Yang kedua, di era sekarang atau era penyakit menular, di abad 20 ini tentu saja antropologi hal yang menarik gitu ya. Kita bisa mempelajari bagaimana berbagai macam penyakit, HIV, tuberkulosis, dan lain-lain. Jadi antropologi digunakan untuk menilai berbagai penyakit tersebut.
Yang ketiga, pada saat era globalisasi dan antropologi kesehatan, di mana antropologi mulai mengeksplorasi dampak globalisasi, misalnya terhadap pola makan, epidemiologi, atau yang pernah kita alami dulu, antropologi mulai mempelajari fase di mana dunia global sedang diserang pandemi COVID misalnya. Mereka mempelajari perubahan perilaku manusia yang biasanya tanpa masker, jadi menggunakan masker. Antropologi mempelajari bagaimana hubungannya manusia yang dulu tidak ada jarak menjadi ada jarak yang sangat terbatas gitu ya. Inilah fase di mana antropologi mulai diterapkan di dalam dunia kesehatan. Selanjutnya, antropologi berkembang lagi di dalam masyarakat adat gitu ya. Setiap adat di fase ini setiap adat memiliki kebudayaan kesehatan yang masing-masing. Sebagai informasi kawan-kawan, kalau setiap tahun di Kota Banjarmasin itu ada salah satu upacara adat kesehatan yang sering dilakukan masyarakat. Biasanya di bulan Syawal itu ada Batopeng gitu ya. Itu letaknya di Kelurahan Banyiur. Jadi setiap tahun ada sekumpulan masyarakat dalam komunitas. Tradisinya apa? Tradisinya adalah membersihkan topeng gitu ya. Topeng dikeluarkan, terus ada upacara pembersihan. Selanjutnya masyarakat-masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akan datang. Kenapa mereka datang? Karena setelah ada upacara menopeng akan dilakukan ritual pengobatan tradisional menopeng. Bagaimana caranya, Pak? Yang memakai topeng tidak perlu seorang dokter. Yang memakai topeng tidak perlu seorang perawat. Yang memakai topeng tidak perlu basicnya kesehatan. Jadi ketika dia memakai topeng, dia seolah-olah mengalami kerasukan atau dimasuki oleh makhluk halus katanya. Ketika dia memakai, dia akan melakukan beberapa tarian-tarian tradisional. Terus yang mengalami gangguan tadi, masyarakat akan datang dan menanyakan beberapa keluhannya, menanyakan bagaimana proses pengobatannya. Yang menariknya kawan-kawan, yang kerasukan dan menggunakan topeng tersebut bisa memberikan saran atau masukan kesehatan untuk pengobatan yang sakit tadi. Nah, itulah peran antropologi dalam masyarakat adat. Tentu saja hal ini sangat menarik menurut saya, karena dengan mempelajari ini kita bisa menentukan apakah ini tepat pengobatannya, apakah ini tidak pengobatannya. Selanjutnya, sejarah yang kelima yaitu antropologi memasuki di kesehatan kontemporer, di mana antropologi ini lagi sangat menggali tentang isu-isu kesehatan global. Misalnya kesehatan mental gitu ya. Bagaimana kesehatan mental remaja, bagaimana orang yang mengurung diri, ini peran antropologi untuk mempelajarinya. Selain itu, antropologi kontemporer juga mempelajari tentang perubahan iklim dan ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan. Dan sekarang kawan-kawan perlu tahu, ada beberapa rumah sakit, puskesmas sudah memasukkan pengobatan tradisional dalam jenis pelayanan yang diberikan, gitu ya. Dari pijat atau bahasa kesehatannya misek, atau bekam bahasa keperawatannya adalah kuping terapi, atau akupuntur, akupresur dan lain-lain. Ya, dengan penambahan pengobatan tradisional dalam skop di puskesmas dan rumah sakit, tentu saja peran perawat akan sangat berguna. Karena sekarang perawat itu bisa mempelajari pengobatan tradisional yang tersertifikasi gitu ya. Kawan-kawan masih bisa nanti belajar bekam seperti apa, belajar misek seperti apa, akupuntur, akupresur. Karena itu sudah menjadi tatanan dalam pelayanan kesehatan kita. Oke, sampai di sini. Karena mahasiswa tadi ada yang sudah nanya, saya akan menanyakan ke beberapa kawan-kawan di sini. Saya ada punya kuis. Misal di suatu desa ada seorang ibu yang tinggal di pedesaan, terus dia tidak mau konsumsi ikan, telur, padahal kan omega 3-nya tinggi, baik untuk perkembangan janin, kesehatan gizi ibu. Mereka percaya dengan mengkonsumsi ikan dan telur dapat menyebabkan komplikasi persalinan. Katanya nanti akan susah melahirkan, anaknya cacat, dan lain-lain.
Dan kebetulan misalnya saya tempatkan Anda sebagai perawat yang bekerja di desa tersebut, bagaimana sudut pandang Anda dalam antropologi kesehatan memahami tersebut? Ada yang bisa jawab, kawan-kawan? Karena kasus seperti ini akan kawan-kawan temukan ketika bekerja nanti. Oke, silakan. Menurut saya, kasus tersebut menunjukkan bahwa perilaku kesehatan masyarakat itu tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan pengetahuan medis, tetapi juga oleh tradisi dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Oke, berarti kesehatan itu tidak hanya masalah medis, tapi masalah tradisi dan kebudayaan turun-menurun. Ada yang mau menambahkan lagi, kawan-kawan? Oke, silahkan. Pemantauan terhadap tradisi tersebut sangat penting agar perawat dapat memberikan intervensi yang sesuai dengan budaya dan menghindari penolakan dari keluarga atau pasien. Good. Berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan hal ini terjadi, harus kita pelajari dengan antropologi kesehatan sehingga kita bisa memberikan intervensi keperawatan yang sesuai dengan budayanya dan tidak bertentangan dengan budayanya. Ya. Dengan harapan tentu saja ada perbaikan kesehatan dari masyarakat tersebut. Oke. Selanjutnya saya akan berikan tugas kepada kawan-kawan di mana tugasnya adalah mencari artikel penelitian terkait dengan antropologi kesehatan gitu ya. Nanti kawan-kawan coba explore, cari resepnya tentang itu, antropologi kesehatan dalam sudut pandang apapun, baik dalam sudut pandang kesehatan, tenaga kesehatan, ataupun masyarakat. Oke, sampai di sini apakah materi saya sudah cukup jelas kawan-kawan? Oke. Apakah ada pertanyaan lagi untuk saya? Oke, karena tidak ada pertanyaan, kayaknya materi saya sudah selesai. Nanti ketika balik ke rumah, kawan-kawan muncul pertanyaan-pertanyaan yang baru terpikirkan, dicatat saja, nanti kita akan diskusikan bersama di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang stratifikasi dan dinamika sosial. Oke, mohon kawan-kawan pelajari atau baca sedikit-sedikit dulu tentang hal itu. Nanti selanjutnya kita akan diskusi dan bicara panjang lebar di kelas ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.